Jadi saya akan menjelaskan bagian heading. Heading itu adalah fitur yang ada di Microsoft Word yang biasa digunakan untuk menentukan bab dan subbab yang ada di dokumen. Jadi sebenarnya heading itu berfungsi untuk mengelompokkan isi dokumen menjadi bagian-bagian lebih kecil sehingga mudah dikelola. Nah, sebelum membuat heading, sebenarnya kita membutuhkan navigasi panel. Navigasi panel itu berfungsi untuk menavigasi heading-heading yang ada di dokumen sehingga dia lebih mudah diakses. Caranya yang pertama adalah melakukan klik secara Alt dan F. Nah, ini sudah muncul navigation panelnya, kita pilih heading. Nah, untuk membuat headingnya, pertama kita akan membuat heading dari bab. Jadi saya akan menentukan bab 1 pendahuluan. Jadi di sini untuk membuat heading 1 itu kita klik bagian sini, kita klik heading 1 dan update heading 1 to match selection. Nah, ini sudah muncul bab 1. Nah, tapi di sini belum ada pendahuluannya. Jadi bagaimana sih pendahuluannya? Jadi di sini kita pilih klik delete. Klik delete. Nah, di sini sudah muncul, kita edit dulu. Kemudian kita pilih shift dan enter. Nah, seperti ini sudah selesai. Kemudian kita pilih untuk sebabnya, heading sebab latar belakangnya 1.1. Jadi kita untuk 1.1 ini kita pilih di heading 2. Jadi sebelumnya sudah saya edit. Jadi bagaimana cara edit heading itu? Kita pilih heading 2, lalu klik kanan, pilih modify. Di sini ada berbagai macam font, pengaturan font, ukuran, dan bold automaticnya. Jadi kita pilih Times New Roman, ukuran 12 dan bold. Kita pilih OK. Nah, setelah pilih OK, kita blok tadi sebabnya, kita pilih heading 2. Nah, sini sudah muncul heading dari sebabnya. Tinggal kita lanjut, blok sebab yang kita pilih, terus pilih heading 2. Nah, seperti tadi ini kita tinggal pilih heading 1. Langsung sudah muncul. Nah, tadi sebenarnya navigation panel ini bertujuan untuk kita mencari subbab atau bab yang akan kita edit nantinya. Nah, kita pilih 1.1, 1.3, maka dia akan langsung menuju ke sini. Tadi kita pembahasan, kita pilih heading 2. Untuk heading 3 tadi, ini sebenarnya sudah edit melalui modify. Langsung sudah ada ininya, angka anak sebabnya. Jadi kita tinggal pilih. Nah, di sini sudah muncul. Pilih lagi heading 3 untuk anak sebab. Dan kita akan melanjutkan ini secara berulang sampai akhir dokumen. Jadi saya akan menjelaskan cara membuat multi-level list. Jadi multi-level list itu sebenarnya apa sih? Multi-level list itu sebenarnya adalah sebuah fitur di Microsoft Word yang digunakan untuk membuat daftar item dengan level yang berbeda. Jadi fitur ini bisa digunakan sebagai penomoran lalu tanda ulang pada tampilan. Multi-level list juga bisa dibuat untuk membuat bab subbab dalam makalah. Jadi untuk membuatnya itu gimana cara buatnya? Yang pertama itu kita klik tab home. Kemudian di bagian paragraf sini adalah multi-level list. Untuk custom multi-level list, kita akan define new multi-level list. Jadi sini ada beberapa tampilan modifikasinya. Jadi untuk pertama itu untuk membuat bab multi-level list, kita pilih dalam level 1. Level 1 kita menggunakan heading 1. So ini kita level 1 juga. Kemudian tabulatornya kita menggunakan null. Di sini kita buat formattingnya menjadi bab dengan spasi. Jadi nama stylenya ini bisa begitu menggunakan angka Romawi, jadi kita pilih angka Romawi juga. Kemudian kita pilih level 2. Level 2 kita menggunakan heading sebab, yaitu menggunakan heading 2. Nah, so ingredient level 2. Kalau yang berkata tabnya itu menggunakan space. Kemudian kita hapus dan include equal number from
Jadi kita pilih titik, kemudian kita pilih angka biasa. Karena di sini ada angka Romawi, kita cara umumnya ke angka biasa, kita menggunakan legal style numbering. Oke, selanjutnya untuk anak subbab kita menggunakan style heading style 3, menggunakan level 3 dan tab cursor space. Jadi kita hapus lagi yang ikut number from level 1 titik, level 2 titik, dan kita pilih angka biasa. Seperti tadi, jika ada angka Romawi di depan, kita tinggal tekan klik legal style numbering. Baik, sini sudah selesai, kita klik OK. Nah, jadi kita hapus dulu. Nah, sini kita membuat yang bab 1, enter, lanjutlah bab 2 sampai seterusnya. Jadi kita membuat subbabnya, yaitu enter, klik heading 2, enter lagi, seterusnya. Ini pun juga sama untuk bab 2, jadi dia langsung 2.1 jadi 2, bab 3 enter 3.1 3.2. Nah, untuk subbabnya kita enter, jadi dia otomatis mengikuti induk subbabnya. Nah, sini saya akan menjelaskan juga bagaimana cara sih ngedit font heading 1, heading 2, heading 3. Jadi kita di sini kita misalnya klik kanan pada heading 1 ini, modify. Kemudian kita pilih di sini ada jenis font. Kalau biasa sebab kita pakai Times New Roman dengan ukuran 14, bold, dan warna hitam. Jadi semuanya akan berubah juga. Jadi kita akan juga melanjutkan editnya. Untuk sebab kita menggunakan font lebih kecil, yaitu font 12. Baik, semua sudah kelihatan lebih baik dari sebelumnya. Jadi begitulah cara membuat multi-level list pada Microsoft Word. Baik teman-teman, selanjutnya materi kita adalah citation atau citasi. Citasi adalah teknik menyebutkan sumber informasi yang kita gunakan dalam karya ilmiah. Dengan citasi, kita dapat terhindar dari kegiatan plagiarisme karya ilmiah. Baik, di sini saya sudah memiliki data yang kami ambil dari buku yang berjudul Metode Penelitian oleh Sugiono. Nah, kita klik di ujung kalimatnya. Lalu kita cari insert citation. Lalu add new source, lalu akan keluar bar seperti ini dengan judul create source. Lalu di situ ada data yang harus kita lengkapi, yang kita sesuaikan dengan asal sumber yang kita gunakan. Nah, type of source ini kita pilih apakah dia buku, jurnal, atau artikel. Nah, karena kami menggunakan sumber dari jurnal, kami menggunakan jurnal. Selanjutnya, author, title, journal name, year, pages diisi sesuai dengan sumber yang kita gunakan. Ini jurnal name ya, metode penelitian. Lalu year, ya ini kita sesuaikan dengan tahun kapan buku itu terbit. Lalu pages kita sesuaikan dengan jumlah halaman di buku tersebut. Karena kami menggunakan buku metode ilmiah yang berjumlah 83 halaman, maka kita tulis 83 halaman. Lalu klik OK. Nah, setelah itu akan muncul teks seperti di video. Caption berguna untuk memberi keterangan pada gambar, tabel, atau grafik. Dan kali ini kita akan belajar cara menambahkan caption di Microsoft Word secara otomatis. Berikut adalah tutorialnya. Pertama, kita klik gambar atau tabel yang ingin diberi caption. Kemudian kita klik tab Reference. Kemudian klik Insert Caption.
Di jendela yang muncul, pilih label sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang pertama ada equation untuk rumus, figure untuk gambar, dan table untuk tabel. Karena di tutorial ini menggunakan tabel, maka kita pilih opsi table. Kemudian kita menambahkan deskripsi yang diinginkan dan tidak perlu menambahkan nomor karena Word sudah otomatis memberikan nomor. Setelah menambahkan deskripsi, kita bisa memilih caption akan diletakkan di atas tabel atau di bawah tabel. Kita pilih di bawah tabel. Kemudian kita klik OK setelah semuanya selesai. Dan caption akan secara otomatis muncul seperti ini. Kali ini kita akan belajar cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Yang paling pertama, kita pastikan setiap judul atau subjudul sudah menggunakan heading, seperti yang diajarkan pada tutorial pertama. Kemudian jangan lupa untuk tempatkan kursor di halaman tempat daftar isi akan dibuat. Lalu kita masuk ke tab Reference dan klik Table of Contents. Kemudian kita pilih format yang kita inginkan. Dan daftar isi otomatis pun akan muncul seperti ini. Dan jika ada yang tidak sesuai, kita bisa mengubahnya seperti ini. Baik, kita lanjut ke materi bibliografi. Jadi, bibliografi ini adalah daftar pustaka yang berisi deskripsi dan isi suatu buku atau terbitan. Manfaat dari bibliografi ini adalah membantu mencari informasi dan juga meningkatkan kualitas penulisan. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat bibliografi dengan otomatis. Pertama, kita ke tab yang reference. Lalu di sini kita klik saja yang manage search. Selanjutnya kita bisa lihat di sini sudah terdapat bentuk citasi dan bentuk bibliografi. Lalu kita klik close saja. Nah, selanjutnya kita langsung klik saja yang bibliografi. Setelah itu kita klik yang paling atas. Nah, jadi di sini sudah otomatis muncul bentuk bibliografinya. Jadi di sini ada author, tahun, judulnya, nama jurnal, dan juga jumlah halaman. Jadi kita akan membahas mengenai tab layout yang ada pada Microsoft Word. Pada bagian margin, di sini gunanya untuk teman-teman mengukur tepi kiri, tepi kanan, tepi atas, serta tepi bawah kertas sebelum memulai untuk diketik. Di sini ada beberapa pilihan yang tersedia di Microsoft Word. Jika teman-teman tidak menemukan yang sesuai kebutuhan, di sini kita bisa custom margin sendiri. Jika sudah sesuai, bisa disimpan dengan tombol OK. Selanjutnya adalah orientation. Di sini teman-teman bisa memilih bentuk kertas, apakah ingin portrait atau landscape. Bisa dilihat bentuk kertas yang portrait adalah memanjang secara vertikal, dan landscape adalah kertas yang memanjang secara horizontal. Pada bagian size, di sini digunakan untuk memilih ukuran kertas yang ingin digunakan. Pada Microsoft Word tersedia beberapa pilihan, bisa teman-teman sesuaikan sesuai keperluan. Teman-teman juga bisa mengcustom ukuran paper yang diinginkan. Pilih bagian custom size, kemudian ketik ukuran yang dibutuhkan. Setelah sesuai, bisa klik bagian OK. Pada bagian columns, gunanya untuk membagi tulisan yang ada pada kertas menjadi beberapa kolom. Di sini teman-teman bisa pilih yang sesuai, ada 2, 3, dan seterusnya. Saya contohkan pada teks berikut. Bisa kita lihat pada mulainya teks terketik dari ujung margin kiri sampai margin kanan. Kemudian jika kita ingin mengubah menjadi beberapa bagian, bisa ketik columns. Di sini saya membagi menjadi 2, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya pada bagian breaks ini dibagi menjadi 2, yaitu page breaks dan section breaks. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian page breaks. Yang pertama adalah bagian page. Di sini saya telah menyediakan sebuah bacaan dan ingin memindahkan subjudul ke lembar yang baru. Pertama adalah kita arahkan kursor ke teks yang ingin kita pindahkan ke lembar baru, kemudian bridge dan page. Maka bisa dilihat di sini tulisannya sudah berada di lembar yang baru. Yang kedua adalah bagian kolom.
Di sini saya telah menyediakan bacaan yang telah dibagi menjadi 2 kolom dan ingin memindahkan tulisan yang di bagian sebelah kiri menjadi ke bagian kanan. Pertama, kita arahkan kursor ke teks yang ingin kita pindahkan ke kanan. Setelah ditandai, kita klik breaks, kemudian pilih kolom. Maka teksnya sudah akan berpindah ke bagian kanan. Yang ketiga adalah text wrapping. Di sini biasanya digunakan pada kertas yang memiliki gambar dan tulisan di sebelahnya. Dan kita ingin memindahkan tulisan itu ke bawah gambar. Bisa kita buat kursornya di tulisan yang kita ingin pindahkan, kemudian klik bridge dan text wrapping. Maka tulisannya akan otomatis pindah ke bawah.